Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang pertama, ayat keempat hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Guru Agung, biarlah firman-Mu menjadi dasar hidup kami. Teguhkanlah kami saat ini, di mana kami hendak mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. 1 Korintus 1 ayat 4-9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Sahabat Scripture Union Indonesia, seberapa sering kita mengucap syukur? Dari sekian kali kita bersyukur, mari kita ingat-ingat lagi. Apa yang membuat kita bersyukur? Biasanya pengalaman hidup kita lah yang menjadi alasan dari ucapan syukur yang kita naikkan kepada Allah. Seperti, aku bersyukur karena aku... Dengan kata lain, fokusnya masih terletak pada diri kita. Ketika Paulus mengucap syukur, fokusnya terletak pada pribadi Allah sendiri yang telah memberikan anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Allah juga yang telah memperkaya jemaatnya di Korintus melalui karunia rohani, khususnya dalam hal perkataan dan pengetahuan. Dengan inilah mereka bersaksi bukan tentang diri mereka, melainkan Kristus. Kesetiaan Allah akan terus meneguhkan jemaat untuk hidup sebagai umat-Nya yang kudus. Secara tidak langsung, Paulus mengingatkan jemaat Allah di Korintus bahwa keberadaan mereka berasal dari Allah, termasuk karunia rohani yang mereka miliki selama ini. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menyombongkan diri. Selain itu, Paulus juga menekankan bahwa tujuan dari segala sesuatu yang Allah berikan kepada mereka adalah kesempurnaan sebagai umat Allah yang kudus. Paulus membawa nuansa ucapan syukur yang paling esensial dan mendasar, yakni pribadi Allah sebagai satu-satunya dasar ucapan syukur orang percaya. Semua ucapan syukur kita berpusat pada Yesus Kristus, Tuhan kita. Setiap kali kita bersyukur, kita ingat akan anugerah keselamatan Allah yang membuat kita tidak kekurangan sedikit pun dalam karunia-Nya. Bahwa semua kemampuan dan keahlian yang kita miliki berasal dari-Nya. Apapun yang kita lewati selama ini, baik dan buruk, menyenangkan atau menyusahkan, semua itu adalah bagian dari peneguhan Allah atas kesempurnaan yang dikerjakannya dalam hidup kita. Bukan hal baik ataupun hal buruk yang membuat kita mengucap syukur kepada Allah, melainkan Allah sendiri. Ucapan syukur yang berpusat pada Allah atau theosentris akan memampukan kita hidup berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa sumber kasih, mampukanlah kami untuk bersyukur, bukan karena keadaan baik ataupun buruk, melainkan karena Engkau sendiri yang adalah sumber segala kebaikan. Teguhkan hati kami agar tetap memuliakan-Mu dalam segala situasi. Sebab Engkau tidak pernah berubah. Mampukan kami hidup dalam ucapan syukur yang sejati, yang berakar pada pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar
kuat dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.